kecewa. Anda pernah mengalami kekecewaan? Kekecewaan memberikan dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan bisa merusak hidup kita sendiri. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda untuk melihat, memperdalam, sekaligus mencari jalan bagaimana sikap kita mengelola kekecewaan. Mari ikut dengan saya. Para sahabat peziarah dan saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa Anda dalam keadaan sehat dan bahagia pada saat ini. Tuhan selalu memberkati. Kenapa orang bisa kecewa? Kenapa orang mengalami kekecewaan? Jawaban sederhana adalah orang kecewa karena apa yang diinginkannya tidak terpuaskan, tidak terpenuhi. Kekecewaan meraih yang ingin dimiliki. Prestasi, persahabatan, kerjasama, bahkan mungkin pribadi-pribadi tertentu memperlakukan kita dengan tidak benar, di luar dugaan kita. Akibatnya adalah kita kecewa. Dan bagi Anda yang sudah pernah, bahkan mungkin sampai saat ini masih ada rasa kecewa itu di sini, di dalam hati, oh my God, itu berat sekali. Berat sekali pengaruhnya. Bisa kita nggak nyaman, uring-uringan, tidak tenang, tidak bisa senyum, senyum pun dipaksakan, dan lain sebagainya. Jadi kekecewaan adalah perasaan yang muncul karena pengalaman-pengalaman yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan terjadi dalam diri kita. Sebagai contoh, Anda bisa saja kecewa dengan ayah atau ibu Anda karena figur ayah dan figur ibu yang Anda bayangkan tidak Anda temukan dalam diri ayah atau ibu Anda. Anda bisa kecewa karena mengharapkan teman Anda adalah teman yang baik, teman yang peduli, teman yang care, teman yang setia, teman yang bisa menjaga rahasia Anda. Tetapi dalam perjalanan, dia tidak bisa menjadi teman yang baik bagi Anda. Tentu Anda kecewa lagi. Atau contoh lain, Anda memiliki cita-cita, keinginan untuk sukses, berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, atau apapun. Dan dalam proses yang Anda jalani, Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata Anda gagal. Dan kegagalan itu menimbulkan lagi kekecewaan dalam diri Anda. Tentu banyak sekali lagi yang bisa kita ambil sebagai contoh. Tetapi yang lebih penting yang mau saya katakan, lihat bahwa kekecewaan itu ranah perasaan. Ranah perasaan kita itu terluka, tidak ada kepuasan di dalamnya. Maka mewujud dia dalam bentuk kekecewaan tadi karena keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi. Para sahabat peziarah, ada 3 dampak langsung dari kekecewaan itu sendiri. Yang pertama, kalau perasaan kecewa ini tetap bercokol dan terpelihara dalam diri kita, yang pasti Anda tidak bahagia. Tidak pernah merasa bersyukur dalam hidup, tidak pernah merasa terberkati,
tidak pernah merasa baik, tidak pernah melihat secara positif lingkungan Anda, tidak pernah bisa menerima dan menikmati keindahan yang ada di sekitar Anda, bahkan Anda tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Anda. Mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Merengut, 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 dan merengut. Wajahnya kusam, kata-katanya pedas, melampiaskan kemarahan yang tidak pernah terungkap. Orang yang seperti ini tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup. Dalam kata-katanya sehari-hari kita bisa dengar selalu mengeluh-mengeluh, kata-kata keluhan terus yang muncul dari mulutnya. Kata-kata negatif, kata-kata pesimis yang keluar dari mulut. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan kekecewaan. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa bahagia. Padahal kenyataannya bisa saja di sekitarnya dia mendapatkan, memiliki banyak hal yang membuat mestinya dia bahagia, yang membuat dia happy. Tetapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan lagi kegembiraan-kegembiraan. Bahkan kadang-kadang menyangkal bahwa dia memiliki atau menghadapi atau mengalami hal-hal yang baik, yang menyangkal, tapi kekecewaan yang dia memakan. Dampak yang kedua, akibat kekecewaan yang terpelihara dalam diri, maka melahirkan sikap, akan menimbulkan sikap penolakan. Kedua, penolakan. Menolak diri sendiri, menolak juga orang lain. Wah, saya ini tidak mungkin lagi akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Saya udah berapa kali mencoba, gagal terus. Saya tidak mungkin lagi begini, saya tidak mungkin lagi ini, saya tidak mungkin. Menolak semuanya, menutup jalannya. Orang lain, saya nggak percaya lagi, saya sudah terlanjur kecewa. Udahlah, jangan lagi begitu. Udahlah, tidak ada lagi, tidak bisa diperbaiki. Nasi sudah jadi bubur. Menyerah dan sekaligus menolak kebaikan-kebaikan, menolak orang lain, menolak apapun. Dia semakin kerdil, dia semakin menutup diri, dan dia merasa nyaman dalam tanda petik dalam kekecewaannya. Nomor 3, orang bisa kecewa. Apa yang terjadi? Menghalangi berkat-berkat mengalir dalam dirinya. Menghalangi rahmat Allah dalam dirinya. Mengalami kasih Tuhan meresap dalam hidup. Dan yang paling praktis, orang yang kecewa seringkali juga tidak mendapatkan rahmat berupa rezeki. Bahasa lain saya, orang yang kecewa, orang yang memelihara kekecewaan seringkali menghalangi rezekinya, menghalangi keberuntungannya, menghalangi rahmat, menghalangi karunia, menghalangi berkat-berkat jasmani rohani yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Karena kekecewaan. Nomor 3, saya boleh katakan menghalangi, menutup jalan rahmat Allah, berkat-berkat Allah mengalir dalam dirinya yang mestinya dia harus terima, wajar dia terima, itu haknya. Tetapi karena dia ada benteng kekecewaan, itu tidak akan mungkin mengalir. Mungkin Tuhan mencari jalan supaya dapat rezeki, tapi ya nggak usahlah. Enggak, kekecewaan, penolakan muncul, bercampur aduk, akhirnya hilang kesempatan. Mungkin ada teman yang menawarkan secara iseng-iseng, ngobrol-ngobrol santai, begini, supaya kamu udah bisa dapat rezeki, dapat pekerjaan baru, dapat teman baru, dapat kenalan baru, dapat pengalaman baru, atau apapun. Akibatnya apa? Terhalangi semua berkat-berkat itu dalam diri orang yang kecewa.
Nah, kalau kekecewaan ini masih terpelihara dengan kuat, dengan mantap, dengan teguh dan berakar di dalam diri kita, sudah saya katakan tadi. Pertama, Anda tidak pernah bahagia. Yang kedua adalah Anda mengalami dan menciptakan suasana penolakan. Ketiga adalah terhalangi berkat-berkat